Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya tentang gambaran singkat bagaimana sih mengalokasikan biaya atau membebankan biaya gitu ya pada step kelima dalam proses costing gitu. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa di proses costing itu saya mungkin akan review sedikit gitu ya. Di proses costing ya itu ada 5 tahapan ya yang harus dilakukan ya untuk membebankan biaya gitu ya ke unitnya gitu. Jadi yang pertama adalah kalau kita ketahui itu kita harus menghitung physical unitnya ya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menghitung equivalent unitnya ya. Ini hanya review saja karena teman-teman pasti sudah tahu. Kemudian langkah yang ketiga kita menghitung mengetahui berapa sih total cost yang muncul ya, total cost yang muncul dalam pengerjaan produknya pada periode tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah kita menghitung sudah tahu equivalent unitnya, sudah tahu total costnya, kita bisa menghitung cost ya per equivalent unit ya. Kemudian langkah yang kelima, kita bisa melakukan assignment ya cost-nya. Oke, nah di tahap kelima ini merupakan suatu hal yang paling penting karena nanti dari sini kita bisa mengetahui berapa sih ya total cost ya dari unit yang complete ya, untuk unit yang complete ya, dan nanti di situ kita bisa tahu berapa cost yang akan ditransfer ya ke periode selanjutnya atau ke proses selanjutnya gitu. Jadi untuk assignment cost ini ada beberapa pos unit yang harus kita ketahui gitu ya untuk membebankan cost-nya ke mana saja gitu. Nah, pada video kali ini saya akan secara khusus membahas untuk yang step kelima ini gitu ya. Karena di step kelima ini untuk proses costing itu cukup berbeda-beda ketika nanti ada informasi ada unit yang spoilage gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa lihat di video ini secara lengkap gitu ya. Oke, sebelumnya kita buka dulu sheet yang baru. Ya. Oke. Ya. Oke. Kemudian ini sudah terbuka sheetnya. Jadi ya kita secara khusus di video kali ini akan membahas di step kelima ya, dimana di sini adalah assignment ya, cost ya, assignment cost ya, atau pembebanan biaya pada proses ya costing ya. Oke ya, jadi yang teman-teman harus ketahui bahwa secara umum ya, kalau yang namanya proses costing di step kelima itu akan ada 2 unit pos ya. Jadi dalam proses costing kita tahu yang sebelumnya kita mengetahui bahwa ada 2 metode. Yang pertama adalah metode weighted average ya, weighted average. Kemudian yang kedua adalah metode FIFO ya, first in first out ya. Nanti untuk yang step kelima ini ya, ketika menggunakan metode average ya, kita akan punya standarnya itu kita punya 2 unit pos gitu ya, yang harus nanti dialokasikan untuk pembebanan biayanya. Yang pertama adalah unit pos untuk yang complete ya, and transfer out ya. Oke, ini untuk metodenya ya. Kemudian pos yang kedua adalah work in process ending. Gitu ya. Jadi jangan lupa defaultnya untuk step kelima itu kita hanya punya 2 pos, yaitu pos untuk unit yang complete ya and transfer out, dan pos untuk unit yang belum selesai. Dia masuk berarti ke work in process ending. Nah, kalau untuk Vivo bagaimana? Ya, kalau untuk Vivo ya sama, defaultnya kita membebankan biayanya itu ke unit yang complete ya and transfer out ya. Kemudian satu lagi adalah work in process ending ya. Nah, tapi ingat karena kita menggunakan metode FIFO first in first out, maka di sini kita harus
mengidentifikasi gitu ya pengerjaan dari unit yang masuk lebih dulu gitu ya, yaitu berarti unit work in process beginning gitu. Jadi pada unit POS yang pertama yaitu complete and transfer out ini ya, itu kita maka di sini komponennya ada dua juga. Yang pertama adalah dari work in process work in process beginning ya, dan yang kedua adalah unit yang dikerjakan pada atau ditambahkan pada bulan tersebut ya, started gitu. Jadi ingat di Vivo itu juga sama, ada dua unit POS, yaitu A complete and transfer out sama dengan weighted average, dan kedua adalah WIP ending gitu ya. Tapi untuk unit yang complete and transfer out ini dirinci lagi ya, karena kita menyelesaikan ada yang berasal dari work in process beginning dan yang ditambahkan pada periode tersebut ya. Ini kalau weighted average dan Vivo. Ini asumsinya adalah kalau no spoilage ya. Oke, tidak ada unit yang cacat. Oke. Ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan sudah ada informasi terbaru, ada unit yang spoilage? Nah, kita lihat di sheet yang berikutnya. Oke, kita buat dulu sheetnya. Oke, ya, jadi bagus ya, lebih nyaman yang hitam. Oke, selanjutnya di sini berarti sekarang adalah ya step kelima ya, dengan spoilage ya. Kita punya informasi spoilage ya. Kalau tadi kan tidak ada unit yang spoilage ya. Jadi pada step kelima ini ya kita sama ya, kita lihat juga dia juga ada dua metode. Yang pertama adalah kalau dia pakai weighted average ya. Kemudian kalau ada yang pakai Vivo. Ya, oke. Nah, sekarang kalau weighted average, ingat di sini sudah ada informasi tentang spoilage, maka pos yang harus menjadi atau mendapatkan pembebanan biaya gitu ya pada step kelima ini bertambah menjadi 3 pos unit gitu ya. Jadi ingat yang pertama tadi adalah unit yang complete ya, and transfer. Kemudian untuk yang kedua itu adalah spoilage, karena kita sudah punya spoilage, tapi di sini adalah spoilage yang abnormal. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, normal spoilage-nya dimasukkan kemana? Dimasukkan ke sini ya. Jadi normal spoilage ya. Oke, jadi normal spoilage ini berarti kita masukkan ke unit yang complete and transfer out. Kemudian yang terakhir, pos yang terakhir adalah work in process ending. Oke, jadi ketika sudah ada informasi spoilage ya, maka weighted average ini, maka kita punya 3 unit pos. Yang pertama adalah complete and transfer, di mana di situ juga mencakup normal spoilage ya. Kemudian pos yang kedua adalah spoilage untuk abnormal, dan pos yang ketiga adalah work in process ending. Nah, sekarang untuk yang Vivo juga sama, kita punya 3 unit pos, tapi lebih rinci lagi, sama seperti sebelumnya. Yang pertama adalah complete ya, and transfer. Kemudian pos yang kedua adalah spoilage abnormal ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah work in process ending. Oke. Nah, di sini berarti ketika menggunakan metode Vivo ya, berarti kita harus punya tiga unit ya, 3 unit yang dikerjakan atau 3 unit yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah work in process beginning ya, kemudian yang kedua adalah yang started ya, kemudian yang ketiga adalah normal spoilage ya. Oke, jadi nanti ketiga poin ini nanti akan ditambahkan ya, itu nanti menjadi total cost ya, good unit ya, yang complete dan transfer out
ya, sehingga ketika nanti ada pertanyaan muncul berapa ya total cost yang akan ditransfer keluar atau total cost untuk unit yang selesai ketika menggunakan metode FIFO, ini adalah penjumlahan adalah poin 1, 2, dan 3 ya. Jadi bukan cuma poin 1, 2 saja, tapi karena di sini sudah ada informasi spoilage, maka ditambahkan dengan yang normal spoilage ya. Kalau ini berarti pengerjaannya sebentar saya koreksi supaya lebih jelas ya. Untuk yang di metode weighted average itu berarti poinnya, karena di sini tidak membedakan antara work in process beginning ya, berarti ini intinya adalah yang dikerjakan pada periode tersebut started, dan yang kedua adalah normal spoilage ya. Oke, ini ditambahkan ya, ini berarti total cost of good unit ya untuk yang complete and transfer out. Oke, jadi intinya ketika menggunakan weighted average ya berarti komponennya sama. Kalau kita menghitung unit yang complete and transfer out untuk weighted average, tapi tambahannya karena di sini sudah ada spoilage, maka kita menambahkan normal spoilage ya. Jadi ini adalah gambaran ya singkat tentang pos-pos unit pada step kelima ya. Kenapa saya secara khusus membahas step kelima ini, karena untuk step kelima kita harus tahu nih secara detail pos-pos unit mana saja yang mendapatkan pembebanan biaya gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk lebih lengkapnya perhitungannya teman-teman bisa cek juga di PDF dari buku Hongren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.